Hai hai hai, pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari perkembangan konsep reaksi redoks. Salah satunya adalah reaksi kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Apa yang dimaksud dengan bilangan oksidasi? Dan bagaimana cara kita menentukan bilangan oksidasi suatu unsur? Bilangan oksidasi didefinisikan sebagai jumlah muatan negatif dan positif dalam atom yang secara tidak langsung menandakan jumlah elektron yang telah diterima atau diserahkan. Untuk menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam ion atau senyawa, perlu mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan, di mana aturan yang pertama adalah bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0 seperti Na, Fe, Al, dan Cl2. Kedua, biloks ion monoatom dan poliatom sama dengan muatan ionnya, di mana ion monoatom adalah molekul kimia yang berisi satu atom, seperti biloks Na+ dan Cl- berturut-turut +1 dan -1, sedangkan ion poliatom adalah molekul kimia yang berisi kombinasi dari atom yang heterogen, seperti biloks NH4+ dan SO42- adalah +1 dan -2. Ketiga, biloks unsur golongan 1A dan golongan 2A sama dengan golongannya. Misalnya, bilangan oksidasi unsur Na pada senyawa Na2SO4 adalah +1 dan biloks unsur Ca pada senyawa CaCl2 adalah +2. Keempat, biloks unsur golongan 6A pada senyawa binar adalah -2, sedangkan golongan 7A adalah -1. Senyawa binar adalah senyawa kimia yang mengandung tepat dua unsur yang berbeda seperti biloks S pada MgS adalah -2 dan biloks Cl pada FeCl3 adalah -1. Yang kelima, biloks unsur H pada senyawanya adalah +1, sedangkan biloks unsur H pada senyawa hidrida adalah -1. Hidrida ialah senyawa kimia yang terdiri atas hidrogen dengan unsur lain. Misalnya, biloks H pada CH2. Keenam, biloks unsur O umumnya adalah -2, kecuali dalam senyawa peroksida, biloks O adalah -1. Senyawa peroksida adalah kelompok senyawa yang memiliki ikatan tunggal oksigen-oksigen, misalnya biloks O dalam H2O2. Nah, apakah adik-adik sudah memahami penjelasan di atas? Jika belum, simak contoh soal berikut ini dalam menentukan biloks Fe dalam Fe2O3, di mana biloks O sama dengan -2 sesuai aturan nomor 6. Selanjutnya, 2 biloks Fe ditambah 3 biloks O sama dengan 0. Kemudian 2 biloks Fe ditambah 3 kali -2 sama dengan 0, di mana -2 berasal dari biloks O. Selanjutnya, 2 biloks Fe dikurang 6 sama dengan 0. Kemudian 2 biloks Fe sama dengan +6. Biloks Fe sama dengan +6 dibagi 2, sehingga biloks Fe adalah +3. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal dalam menentukan reaksi reduksi dan oksidasi. 2Al ditambah 3Pb NO3 2 kali menghasilkan 2Al NO3 3 kali ditambah 3Pb, di mana dapat kita lihat bilangan oksidasi Al berubah dari 0 menjadi +3 dan Pb dari +2 menjadi 0, maka oksidatornya adalah PbNO3 2 kali, hasil reduksinya adalah Pb, sedangkan reduktornya adalah Al, dan hasil oksidasinya adalah AlNO3 3 kali. Sehingga reaksi redoks adalah reaksi yang melibatkan oksidasi dan reduksi secara bersamaan, di mana zat yang mengalami oksidasi disebut reduktor, sedangkan zat yang mengalami reduksi disebut oksidasi. Mungkinkah dalam suatu reaksi unsur mengalami reaksi redoks sekaligus? Jawabannya adalah iya. Hal ini dikarenakan ada unsur yang mempunyai bilangan oksidasi lebih dari satu jenis sehingga disebut reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi. Contohnya, H2S ditambah SO2 menghasilkan 3S ditambah 2H2O. Pada reaksi tersebut, H2S berfungsi sebagai reduktor, sedangkan SO2 berfungsi sebagai oksidator, sehingga disebut reaksi autoredoks. Baiklah, sekian dan terima kasih.